I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Nah, coba kalian lihat gambar yang ada di PPT. Gambar ini adalah contoh suatu wilayah yang ada di Papua, di mana pada tahun 2013 kondisi jalannya masih belum beraspal. Kalian bisa lihat sendiri perbedaan wilayah antara perkotaan dan pedesaan. Kalau kita lihat pembangunan wilayah di Pulau Jawa secara umum sudah lebih dibandingkan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Hal ini bisa dilihat dari kondisi permukiman, kondisi jalan, sarana dan prasarana. Pembagian wilayah di Indonesia. Pembagiannya dibagi menjadi 4, yaitu wilayah A, B, C, dan D. Wilayah pembangunan A yaitu pembangunannya berpusat di Medan, wilayah B berpusat di Jakarta, wilayah C berpusat di Surabaya, dan wilayah D berpusat di Makassar. Masing-masing wilayah tersebut terbagi lagi menjadi 10 wilayah pembangunan. Yang pertama pusatnya di Medan, yang kedua di Pekanbaru. Gambar yang pertama akan saya jelaskan, yaitu adalah gambar wilayah pembangunan utama A, yaitu kota pusat pertumbuhannya yang ada di Medan. Pembagian wilayah utama dibagi menjadi 2, 1 Aceh dan Sumatera Utara, 2 Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Pusatnya yang 1 di Medan, yang kedua di Pekanbaru. Yang B, kota pusat pertumbuhannya di Jakarta. Pembagian wilayah utama 3, 4 dan 5. Provinsi 3 dibagi menjadi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka. Yang pembagian keempat, Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Pusatnya kalau yang ketiga itu di Palembang, kalau yang keempat di Jakarta, dan yang kelima di Bengkulu. Dari penjelasan tadi, contoh pembangunan wilayah di Sumsel yaitu LRT yang berutekan dari bandara sampai ke Jakabaring Sport City, yang dimana LRT ini dibangun untuk menunjang atau menunjukkan DJKA. Yang dimana LRT ini dibangun untuk mempercepat jalur atau perjalanan atlet dari bandara sampai ke Jakabaring Sport City, yang dimana Asian Games sendiri itu berpusat di Jakarta dan di Palembang, yang dimana dulunya Palembang itu sangat macet dan tidak ada jalur transportasi cepat, yang dimana pada saat itu pemerintah mempunyai ide untuk membangun kereta cepat tapi di atas kota, yang dimana timbullah ide LRT sendiri. LRT sendiri dapat menunjang pertumbuhan yang berada di kota Palembang dengan mempercepat rute agar mempercepat jalannya perekonomian. Mungkin cukup sekian materi dari kami. Kenapa pembagian wilayah utama terbagi menjadi sangat spesifik? Kan nyebut pembangunan wilayah kan bagian wilayah haji. Terus ngapain di Indonesia masih ada daerah yang pembangunan itu tidak rapi. Terus kenapa pembangunan itu secara masif cuma tertuju di Pulau Jawa? Pembangunan wilayah di misalkan contohnya LRT yang disebutnya oleh Lensa. Itu Lensa menyebutkan bahwa LRT itu mempercepat perekonomian. Salah kan? Dalam surat apa dan di bidang apa? Karena agar suatu daerah dapat mudah dikategorikan menjadi area wilayah pusat tertentu, yang dimana wilayah pusat tersebut akan menjadi inti dari daerah yang dikategorikan. Bagaimana jawaban?
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kami yang ditanya oleh Rena. Pertanyaannya yaitu mengapa di Indonesia pembangunannya tidak merata dan lebih berpusat pada daerah Jawa. Jawabannya yaitu belum adanya sikap profesionalisme dari perilaku pengembangan maupun pemimpin di daerah itu sendiri. Jawabannya belum adanya sikap profesionalisme dari perilaku pengembangan maupun pemimpin dari daerah itu sendiri. Nah, karena di Pulau Jawa memiliki kondisi geografis yang sangat menguntungkan. Kota berpusat di Jawa, maka segala sektor mau di bidang ekonomi, pendidikan ataupun pembangunan itu pasti berpusat di ibu kota yang dimana tertuju di Pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui, pembangunan yang sangat banyak di Pulau Jawa itu untuk mendukung atau memajukan kenapa pembangunan lebih berpusat pada daerah Jawa? Karena Jawa merupakan pusat dan pusat ibu kota, dan segala aspek pembangunan maupun pendidikan maupun perekonomian itu tertuju di Pulau Jawa. Mungkin pusat pemerintahan. Jadi segala aspek itu pasti tertuju pada Jawa, dan itulah alasan mengapa dia lebih maju dari daerah lain. Bagaimana? Ada saran? Kenapa pembangunan di Pulau Papua masih tersendat-sendat? Pak, ini dananya mana? Pak, izin Pak, ini sepertinya menambah pertanyaan Pak, bukan mempertanyakan pertanyaan. Nah, kan ada yang masuk di Jadi langsung saja, mengapa di Papua itu pembangunannya masih tersendat-sendat, sedangkan uang dananya banyak. Seperti yang kita ketahui saja kemarin itu ada gubernur siapa? NMB. Lukas NMB itu ditangkap karena terduga korupsi. Seperti yang kita ketahui sendiri, jika uang di daerah itu dimakan oleh atau dimasukkan ke kantong sendiri, maka perekonomian atau pertumbuhan di daerah tersebut akan tersendat. Salah satu contohnya di situ. Tapi kalau misalnya ada aspek lain yang mengganggu ada gejala-gejala lain yang mengganggu pertumbuhan di situ, tidak tahu kami. Cuman setahu yang TJDWB, Lukas NMB itu ditangkap karena tuduhan korupsi Pak. Pak Cabe dari situ salah satunya. Tapi kalau ada yang lainnya ataupun teman-teman sekalian mengetahui alasan mengapa di Papua itu perkembangannya kurang, sedangkan dananya itu banyak, boleh diskusi. Jalan masih kebangun itu jalan hijau. Susah, yang sampai tempat itu. Yang utama infrastruktur itu jalan. Nah, jalan. Jadi yang jawaban kedua, mengapa di Papua itu sangat kurang pembangunan dan karena banyak dana, sangat kurang pembangunan tapi banyak dana itu karena di Papua itu kurangnya infrastruktur jalan yang untuk mendukung perekonomian di Papua itu sendiri. Mengapa jalan? Karena segala yang kita lakukan, aktivitas ekonomi, pendidikan maupun sosial budaya yang kita lakukan di suatu daerah, jika jalan untuk transportasinya saja kurang, maka segala sesuatu itu akan terhambat. Adanya infrastruktur di Palembang itu berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Pertama, yang kedua meningkatkan pendapatan daerah. Kalau pendapatan daerahnya lebih meningkat, yang adanya LRT. Itu untuk meningkatkan tadi di daerah tersebut, di daerah Palembang. Pembangunannya
sampaikan ada dampak dampak ini di Palembang. Presidennya kan di bidang ekonominya itu meningkat pengurangan pembiayaan produksi dan itu meningkatnya si produksi apa itu? Jadi untuk pertanyaan dari kelompok kita tadi saya ulangi lagi, sebutkan aspek perekonomian apa atau di bidang apa yang meningkat dari adanya NFT, betul kan? Aduh. Nah, jadi teman saya tadi menyebutkan bahwasanya bidang yang meningkat semenjak adanya NFT, yaitu itu yang pertama meningkatnya di bidang pembangunan, yaitu namanya infrastruktur baru yang ada di Kota Palembang. Terus itu yang kedua, serta juga meningkatnya perekonomian terus juga meningkatnya aspek yang meningkat selanjutnya itu berada di bidang ekonomi, yaitu peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja serta peningkatan kemakmuran rakyat dan stabilitas makroekonomi. Kalau perannya? Apa? Peran dari LRT itu sendiri? Peran LRT untuk kita itu mempercepat arus balik pulang maupun pergi masyarakat yang ada di Kota Palembang, yang dimana dulunya sendiri dari bandara ke Jakarta Sport City itu memakan waktu yang kurang lebih mungkin 1 jam atau 1 sampai 2 jam mungkin kalau nggak macet kan, karena di Kota Palembang karena di kota-kota itu titik kemacetannya tidak bisa diperkirakan. Nah, semenjak adanya LRT perjalanan sudah sangat singkat, yang dimana dari awalnya 1 sampai 2 jam untuk ke Jakarta Bali Sport City, sekarang hanya memakan waktu kurang lebih 20 menit. Setengah jam. Game ke Palembang dulu. Kira-kira 2 jam, 20 menit. Itu karena kecepatan dari LRT sendiri yaitu 100 km per jam, yang dimana belum dipotong untuk seperti kita ketahui sangat banyak stasiun kereta cepat yang berada di Palembang, yang memungkinkan di setiap stasiunnya itu ada pemerintahan tertentu yang telah diatur oleh manajemen itu sendiri. Nah, jadi dari bidalannya sampai stopnya itu kami memperkirakan 20 menit sampai 30 menit. Tapi dari kan yang tadi buat waktu 20 menit itu dari bandara ke JSC, mereka balik Sport City. Jadi bagaimana? Jadi waktu 20 sampai 30 menit itu kami memperkirakan, tapi waktu spesifik ya, yang lebih lengkap dan lebih jelas maupun lebih genong itu ada kita di situ deh. Tidak kami cuma memperkirakan. Jadi. Ayo, baik. Nanti ada di sekitar Palembang mau jadi. Jadi coba nih, ada salah nggak? Di sini itu kan kecepatan maksimum. maksimum. Nah, ya. Rantai-rantai ini dia cuma 60 lah. 60 lah. 35. Tidak, dia tadi ngomong. Ya, kemungkinan itu kalau macet kan Jakarta Palembang kan.
Dari Asrama Haji ke mana? Dari dari bandara. Jangan dari mana? Asrama Haji, dari Asrama Haji ke GSD. GSD. Taruhan jam macet kan? Macet. Mana naik itu ya? Ya. Soalnya bulan deh. Naik mulai maksudnya. Step ke Lembang naik ke Ya mulai sejam. Rata-rata itu 30 menit. Enggak sejam. Jadi efektifnya kurang sejam lah. Mungkin dari pengungkapan itu sendiri telah memberikan bukti nyata atau dia pernah melalui rute itu sendiri, karena saya itu hanya dari ISC sampai ke Demang, tahu nggak? Demang Lembang, ya di situ nggak? Aku tidak sampai dari ISC sampai ke asrama itu tersebut, jadi kami tidak tahu spesifikasi lengkap waktu yang ditempuh untuk jarak tersebut. Sama di sini ada masih ada tambahan kesalahan. Aku dari Apa itu kemudian ekonomi Lembang? Contohnya masuk ke kas karena setiap uang yang masuk kan karena yang itu namanya dia meningkat. karena meningkat, karena segala sesuatu seperti misalnya uang yang naik RT sebenarnya itu bakal masuk ke kas daerah. Yang kedua, karena adanya RT itu menambah daya tarik masyarakat yang berada di luar Sumatera, Palembang itu untuk masuk ke Palembang sendiri. Seperti kita orang desa yang pernah Palembang sebelumnya, tapi ketika ada RT itu menambah daya tarik mereka yang menjadi sedih. Ketika ada RT di Palembang, dia tertarik bersama keluarganya untuk menaiki RT. Jadi seperti itu. Menambah daya tarik pariwisata. Oh, dari wisata.